Indonesia memiliki potensi lahan budidaya perikanan yang besar. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, hingga tahun 2020 tercatat luas lahan potensial untuk budidaya perikanan mencapai 17,92 hektar. Dari potensi yang ada, lahan perikanan yang baru termanfaatkan seluas 1,2 juta hektar atau sebesar 6,7% dari total potensi lahan perikanan. Hal tersebut merupakan sebuah peluang besar untuk mendorong kegiatan produksi perikanan budidaya di Indonesia. Produksi perikanan budidaya di Indonesia tetap tinggi. Tercatat dari bulan April hingga Juni 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan hasil panen mencapai 450.000 ton. Komoditas yang dimaksud antara lain ikan laut non-udang, udang, dan ikan air tawar. Dengan masing-masing proyeksi panen sebesar 4.400 ton untuk budidaya ikan laut non-udang, udang sebesar 104.941 ton, dan hasil panen tertinggi berasal dari budidaya ikan air tawar sebanyak 341.494 ton. Namun, apabila semua itu ingin dimanfaatkan secara maksimal, harus ada tindakan khusus. Salah satunya yaitu dengan mewujudkan program tambak budidaya dengan sistem super intensif. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menggenjot produksi perikanan budidaya dimulai dari akhir 2019 sampai 2024 mendatang. Instruksi tersebut diterjemahkan ke KP dengan melaksanakan berbagai langkah dan strategi. 169. Teknologi super intensif dinilai penting karena bisa mendorong peningkatan produksi secara tepat dan tepat, namun tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan perairan kawasan pesisir. Dalam mengembangkan teknologi budidaya super intensif, pemerintah Indonesia fokus untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan pesisir dengan memperhatikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL pada setiap tambak yang dioperasikan. Ada dua teknologi yang dikembangkan, yaitu sistem budidaya udang progresif dan sistem collector sludge atau pengumpul lumpur. Kedua teknologi tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem budidaya dari aspek manajemen kualitas air. Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDM KKP, Syarif Wijaya menjelaskan, pengembangan riset harus dilakukan karena tambak super intensif yang menghasilkan produksi yang cepat dan banyak masih dinilai sebagai sumber kerusakan alam oleh masyarakat. BRSDM bekerja keras untuk mengembangkan metode budidaya super intensif yang terkendali dengan produktivitas tinggi, multi manfaat, dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang baik. Hasil dari uji coba budidaya udang faname dengan berbagai padat penebaran sampai 1.250 ekor per meter kuadrat mampu menghasilkan produksi antara 3,48 sampai 12,2 ton per 0,1 hektar. Sementara ini, dua teknologi tersebut juga sedang diterapkan pada tambak percobaan. Kajian teknologi tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem budidaya faname dari aspek manajemen kualitas air, terutama pembuangan sludge dan kotoran yang terbentuk selama proses budidaya. Selain itu, juga bisa menjadi pemanfaatan compensatory growth dari udang, sehingga dapat memperpendek masa pemeliharaan di fase pembesaran, menghindari waktu krisis di Day of Culture atau DOC, serta meningkatkan frekuensi penebaran melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pola tebar atau siklus produksi. Dengan berbagai manfaat itu, diharapkan dua teknologi untuk budidaya super intensif tersebut bisa membantu proses peningkatan produktivitas tambak udang faname.
Dengan demikian, teknologi tersebut bisa membantu untuk meningkatkan produksi udang secara nasional.